Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah kewirausahaan Perbanas Institut yang terdiri dari 4 orang anggota, yaitu saya, Ayudia Fitri Hanita. Selanjutnya ada Yasika Palmawira Borutumorang, ada Baik Gani Mariza Zaya, dan juga yang terakhir ada Dwi Handoko. Di sini kami akan memaparkan mengenai bisnis plan kami, yaitu Fun Kit Box Little Patronus, di mana kami akan membahas mulai dari gambaran umum bisnis itu sendiri sampai dengan proses perencanaan bisnisnya. Oke, yang pertama akan saya bahas di sini adalah mengenai gambaran umum bisnis dari Little Patronus. Little Patronus Customized Fan Kit merupakan toko berbasis online yang menyediakan produk berupa barang pernak-pernik yang dapat disesuaikan dengan tema tertentu. Pernak-pernik atau merchandise disesuaikan dengan keinginan pelanggan dan juga dikemas dalam packaging kotak hadiah atau gift box. Tema dari pernak-pernik ini sendiri berhubungan dengan kesukaan atau hobi pelanggan, seperti misalnya grup musik favorit, TV series, dan juga novel. Produk dijual dengan sistem pemesanan online, made by order, dan juga dalam bentuk set jadi atau non-customized, dengan memanfaatkan peluang pasar, di mana penjual akan meluncurkan produk dengan tema yang sedang hype atau sedang tren di kalangan para calon konsumen yang kebanyakan adalah penggemar. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang ide bisnis Little Patronus ini. Bisnis merchandising di kalangan penggemar atau fans belakang ini memiliki potensi yang besar seiring dengan berkembangnya tren kolektor merchandise di media sosial. Merebaknya pandemi COVID-19 tahun 2020 merubah konsumsi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh tren media sosial seperti TikTok, Instagram Reels, dan juga sosial media lainnya. Tren di media sosial, khususnya aplikasi TikTok yang berbasis video, sangat mempengaruhi pola konsumsi, khususnya konsumen yang berkaitan dengan minat atau kegemaran pelanggan. Berbagai tren video itu menciptakan budaya FOMO atau Fear of Missing Out yang mendorong para online user media sosial untuk ikut serta dalam membeli atau mengoleksi hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang sedang terkenal. Nah, dengan melihat peluang tersebut, maka Little Patronus hadir sebagai toko berbasis online yang menyediakan pernak-pernik yang berhubungan dengan minat atau kesukaan konsumen, terutama yang sedang trending. Sebagai contoh, tren musik di Indonesia saat ini didominasi oleh industri musik Korea atau K-pop, khususnya di kalangan remaja. Little Patronus kemudian akan menyediakan pernak-pernik menarik yang berkaitan dengan grup musik K-pop yang sedang naik daun untuk melengkapi koleksi merchandise penggemar grup musik tersebut. Sebagai penjual, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar, jadi Little Patronus akan memanfaatkan momentum viralnya tren yang berkaitan dengan kegemaran. Tidak hanya terbatas pada idola grup musik, tetapi juga yang terkait dengan serial TV, drama, novel, dan juga lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai visi dan misi Little Patronus. Visi Little Patronus adalah menjadi salah satu bisnis online kemasan hadiah yang terpercaya dan juga terupdate di Indonesia. Untuk misinya, Little Patronus mempunyai 5 misi. Yang pertama, menempatkan kepuasan pelanggan sebagai komitmen dan prioritas utama. Yang kedua, melakukan inovasi produk dalam memberikan solusi terbaik bagi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menjadikan produk sebagai barang komplementer dalam melengkapi kepuasan pelanggan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan pelanggan dalam mengikuti tren yang sedang terkenal. Dan juga yang terakhir yaitu mampu melakukan evaluasi secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. Nama dari usaha ini adalah Little Patronus dengan jenis produk customized fan kit atau pernak-pernik dengan tema tertentu. Alamat usaha ini berada di Senen, Jakarta Pusat, namun alamat usaha ini bukan berupa toko offline, melainkan tempat menjalankan operasional usaha seperti gudang penyimpanan stok barang, menyiapkan barang, dan kegiatan operasional lain. Jam operasional Little Patronus sendiri yaitu buka dan melayani pelanggan secara aktif melalui platform media sosial secara online mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 5 sore di hari Senin sampai dengan Minggu. Berikutnya logo bisnis.
Nama Little Patronus berasal dari bahasa Inggris little yang berarti kecil dan patronus yang berarti mantra pertahanan dalam salah satu karya fiksi penulis J.K. Rowling yang biasanya digambarkan dengan siluet cahaya berbentuk hewan. Nama ini sendiri melambangkan bisnis fankit ini yang dimulai dari usaha kecil dengan harapan bisnis ini akan terus berkembang mengikuti tuntutan zaman. Logo bisnis ini terdiri dari gambar anak beruang kutub dan rasi bintang. Beruang kutub sendiri memiliki sistem pertahanan yang mengagumkan untuk bertahan di lingkungan dengan cuaca ekstrim. Background galaksi yang dipenuhi dengan bintang melambangkan beragam ide bisnis dan harapan-harapan cemerlang untuk kelangsungan bisnis ini ke depannya. Struktur organisasi Little Patronus terdiri dari 4 manajer, yaitu manajer produksi, manajer pengiriman, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. Manajer produksi yaitu Jessica Palmawira Bertumorang bertanggung jawab dalam hal memproduksi produk yang akan dipasarkan dan dijual. Manajer produksi juga harus bersinergi dengan manajer pengiriman agar permintaan konsumen dan proses bisnis berjalan sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Baik Gani Mariza Zaya selaku manajer keuangan bertanggung jawab dalam mengatur keuangan bisnis Little Patronus seperti menyusun pelaporan keuangan, merencanakan proyeksi keuangan, melakukan survei harga untuk penentuan harga pokok penjualan, harga jual produk, serta bertanggung jawab dalam mengatur keuangan bagian operasional. Dalam pengambilan keputusan, manajer keuangan bersinergi dengan manajer bagian lainnya secara adil dan proporsional. Manajer keuangan juga memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan dalam hal menentukan biaya operasional. Hal ini berkaitan dengan penghematan biaya operasional apabila di masa mendatang bisnis sedang mengalami kerugian. Ayudhya Fitri Yohanita selaku manajer pemasaran bertanggung jawab dalam memasarkan produk-produk Little Patronus. Tidak hanya memasarkan produk, manajer pemasaran juga bertanggung jawab dalam menganalisis tren dan pasar serta kebutuhan dan minat konsumen. Manajer pemasaran bertugas dalam mempromosikan produk-produk pada media sosial dan e-commerce serta berinteraksi dengan konsumen untuk meningkatkan engagement toko pada platform media sosial. Manajer pemasaran memiliki wewenang dalam menentukan image branding bisnis, baik melalui desain tampilan media sosial, metode promosi, ataupun kerjasama dengan influencer atau akun-akun penyedia jasa promosi produk. Selanjutnya, Dwi Handoko selaku manajer pengiriman bertanggung jawab dalam menyiapkan produk sebelum dikirim ke pelanggan. Dalam hal ini, pengemasan produk, pengecekan kesesuaian isi gift box dengan pesanan, pengecekan jumlah pesanan, dan mengatur pengiriman melalui ekspedisi dan jasa kirim yang sesuai dengan permintaan konsumen. Manajer pengiriman memiliki wewenang dalam menentukan, memilih, dan menyeleksi ekspedisi dan jasa kirim yang sesuai dengan kebutuhan toko. Untuk kemasan produk customized fankit Little Patronus dikemas dalam bentuk kotak hadiah atau gift box sehingga memberikan kesan eksklusif pada produk. Hal ini merupakan salah satu keunggulan produk yang ditawarkan oleh Little Patronus yang dapat dibandingkan dengan toko lain yang menjual produk serupa. Pada bagian depan kotak kemasan terdapat stiker yang menandakan edisi dari produk tersebut seperti fankit edisi Harry Potter, edisi game Among Us, edisi drama Korea Startup, atau edisi grup K-pop Blackpink. Kemudian, pada bagian luar kotak akan dililitkan dengan pita untuk menambahkan kesan mewah dan indah pada kotak hadiah. Sebelum pengiriman, kotak berisi produk tersebut akan dilapisi dengan bubble wrap yang cukup untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada kemasan. Pada bagian depan kotak kemasan terdapat stiker yang menandakan edisi dari produk tersebut seperti fankit edisi Harry Potter, edisi game Among Us, edisi drama Korea Startup, atau edisi grup K-pop Blackpink. Kemudian, pada bagian luar kotak akan dililitkan dengan pita untuk menambahkan kesan mewah dan indah pada kotak hadiah. Sebelum pengiriman, kotak berisi produk tersebut akan dilapisi dengan bubble wrap yang cukup untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada kemasan. Selanjutnya adalah controlling. Dalam tahap controlling, hal-hal yang dilakukan oleh tim Little Patronus adalah menetapkan standar dan metode yang tepat untuk mengukur pencapaian, menjaga kualitas dan mutu dari produk-produk yang dijual, memastikan produk yang dipesan sampai ke tangan pelanggan, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mendengarkan feedback dari pelanggan, dan memastikan ketersediaan stok sesuai dengan permintaan pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis terkait Funky Box Little Patronus. Oke, yang pertama analisis SWOT. Little Patronus mempunyai strength atau kekuatan yaitu pertama menyediakan layanan penjualan merchandise dengan Funkit Box sesuai permintaan pelanggan atau yang kita sebut dengan customize.
Yang kedua, melayani pemesanan berbagai merchandise dari bentuk dan rupa serta dari segala idola penggemar. Dan yang ketiga, bahan baku yang digunakan tentu saja berkualitas. Selain strength atau kekuatan, Little Patronus juga mempunyai weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama, bentuk funky box basic dan simple. Yang kedua, kurangnya awareness masyarakat terhadap brand karena masih dalam tahap perencanaan. Dan yang ketiga, sistem pre-order yang menyesuaikan dengan jadwal kerja tetap anggota tim dapat membuat pengerjaan hingga pengiriman produk memakan waktu yang lama. Selanjutnya, opportunity atau kesempatan yang dimiliki oleh Little Patronus yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harga yang masih dapat bersaing dengan kompetitor. Yang kedua, produk gift box mudah dicari. Yang ketiga, meningkatnya demand akan hamper atau gift box. Yang keempat, meningkatnya tingkat kesadaran target pelanggan yang melihat dan mementingkan visual serta juga estetika desain. Yang kelima, meningkatnya minat pelanggan dalam mengoleksi merchandise sebagai hobi. Dan yang keenam, tentunya sifat konsumtif masyarakat. Selain memiliki opportunity atau kesempatan, Little Patronus juga memiliki threat atau ancaman, yaitu yang pertama, masyarakat cenderung mencari brand atau merek yang sudah terkenal. Yang kedua, mencari supplier dari merchandise yang terpercaya. Yang tiga, harga merchandise yang tidak murah. 4, muncul pesaing baru. 5, produk rusak selama masa pengiriman. Dan yang terakhir, harga bahan baku bisa berfluktuasi. Selanjutnya, analisis terhadap diferensiasi produk. Apa sih yang membedakan Little Patronus dengan produk yang lainnya? Yang pertama, produk bervariasi dan dapat di custom sesuai permintaan pelanggan. Yang kedua, menyediakan produk ready stock dan menerima pesanan dalam sistem made by order. Yang ketiga, menyediakan pilihan pengiriman instan dan same day delivery bagi produk yang ready stock. Dan yang keempat, memberikan garansi pengembalian barang apabila produk diterima dalam keadaan rusak selama masa pengiriman. Selanjutnya, kami juga menganalisis dari target pasar. Target pasar dari Funky Box ini tidak terbatas dari segi usia maupun jenis kelamin. Selama konsumen merupakan penggemar atau kerabat dari penggemar artis, idola, grup musik, serial TV, drama, film, dan tokoh lain. Konsumen Little Patronus dapat bersumber dari kalangan pelajar, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, atau kelompok lain yang sudah memiliki pekerjaan maupun yang belum. Analisis yang terakhir yaitu analisa kompetitor. Usaha Funky Box merupakan usaha yang cukup banyak digeluti baik dalam maupun luar negeri. Persaingan usaha dengan kompetitor beragam yaitu dari aspek harga, kualitas produk, kecepatan pengiriman, varian merchandise yang dijual, sampai pilihan desain pengemasan. Nah, untuk rencana pemasaran, Little Patronus akan memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Shopee untuk melakukan penawaran dan promosi. Selain itu, kami juga akan menggunakan metode paid promote. Kenapa sih menggunakan metode ini? Menurut kami, metode ini cukup efektif dan ekonomis untuk meningkatkan engagement di media sosial. Dan beberapa media sosial tadi, juga aplikasi messenger seperti WhatsApp, juga akan kami gunakan sebagai media pemesanan online. Berikut ini adalah salah satu contoh promosi media sosial yang kami buat melalui platform TikTok dengan engagement seperti tertera pada video. Before you can take your seats, you must be sorted into your houses. They are Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and Slytherin. Gryffindor! Slytherin! Hufflepuff! Ravenclaw! Selanjutnya kami melakukan forecasting atau perkiraan harga pokok dan harga jual dari merchandise atau fan kit box ini, di mana kami membagi menjadi dua biaya, yaitu biaya investasi, di mana biaya ini adalah biaya awal kami, yaitu terdiri dari peralatan yang akan kami gunakan selama masa produksi merchandise ini. Yang kedua yaitu biaya produksinya. Biaya investasi ini terdiri dari gunting, cutter atau tape cutter, dan tape cutter. Yang kedua yaitu biaya produksi yang kami bagi menjadi dua, yaitu untuk packaging dan merchandise-nya sendiri. Untuk packaging kami memerlukan
box packaging, stiker logo brand, ban bening, roll pita satin, stiker segel box, bubble wrap, dan greeting atau thank you card. Kemudian untuk merchandise-nya atau fan kit-nya sendiri, kami membutuhkan tote bag bahan berlaku premium, card set seperti photocard, postcard, dan poster, dan yang terakhir yaitu buku hardcover. Nah, yang setelah kami jumlahkan di total biayanya yaitu sekitar 1.500.000 sekian. Nah, kami berencana dalam seminggu itu akan memproduksi sebanyak 35 box fan kit merchandise, dimana sehingga harga pokoknya itu per box menjadi sekitar 42.900 sekian, dimana jika dibulatkan menjadi 43.000 rupiah. Dan jika kami merencanakan untuk mengambil laba sebesar 15.000 per box, berarti harga jual per boxnya yaitu 58.000. Selain menghitung harga pokok dan harga penjualan, kami juga menghitung target penjualan, di mana target penjualan kami selama seminggu yaitu 35 box dengan harga satuan 58.000, sehingga untuk per bulannya menargetkan sebanyak 140 box dengan harga 58.000 dengan harga pokoknya yaitu 43.000, sehingga laba kotornya sekitar 2.100.000 rupiah. Kemudian ini akan dikurangi dengan beberapa biaya lain seperti biaya pengiriman, biaya kuota internet, dan lain sebagainya, dengan total biaya yaitu 682.000 rupiah, sehingga target laba bersih kami untuk produksi selama 1 bulan yaitu sekitar 1.418.000 rupiah. Selanjutnya, untuk pengembangan usaha, jika melihat perkembangan dunia fan club di bidang seni musik, seni peran, atau jenis kesenian lainnya, Little Patronus berencana untuk mengembangkan usaha pada 2 hal. Yang pertama yaitu dari skala usaha. Jadi kami berencana untuk menambahkan varian merchandise yang dapat menjangkau segala jenis genre. Yang kedua yaitu dari hal platform. Jadi jika sebelumnya kami menggunakan 3 platform atau media sosial untuk ajang promosi dan tambahan aplikasi Messenger WhatsApp, kami selanjutnya berencana untuk menambahkan platform berupa website untuk media promosi. Cukup sekian video dari kelompok kami. Untuk segala kekurangannya kami mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton.